Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana kita bekerja menggunakan mesin surface grinding. Pertama yang perlu kita persiapkan adalah tentang APD, jadi baju kerja, kemudian pakai safety glasses, atau kalau sudah pakai kacamata juga tidak apa-apa. Kemudian untuk sepatunya, sepatu safety. Kalau kita menggunakan lengan panjang seperti ini, maka harus kita linkit. Mengapa harus dilingkit? Karena ketika lengan ada kain di sekitar pergelangan tangan kita, nanti ditakutkan terjadi resiko terikat oleh batu gerindal ataupun kecelakaan kerja yang lain. Baik, yang pertama setelah kita pemeriksaan APD, maka pemeriksaan lingkungan sekitar mesin. Jadi pastikan lantainya sudah bersih, kemudian tidak ada tetesan-tetesan oli. Kemudian selanjutnya kita persiapkan beberapa seperti alat ukur. Ini ada vernier caliper. Kemudian jangan lupa yang terpenting adalah benda kerja kita atau drawing yang akan kita buat nanti. Kemudian kita siapkan juga terkait benda kerjanya seperti ini. Kita pastikan dulu ukuran awal dari benda kerja. Kita melakukan pengukuran menggunakan vernier caliper, panjang kali lebar dan juga ada tebal dari benda kerjanya. Oke. Selanjutnya adalah kita menuju ke persiapan mesin. Jadi di persiapan mesin ini yang perlu kita cek adalah tentang kelulusan batu gerindal. Untuk mesin merek brand yang dimiliki oleh teknik mesin Polymema, untuk mengeceknya kita buka dulu skrunya ini. Oke, seperti ini model pencekaman batu gerindanya. Pastikan pencekamannya sudah sempurna dan batu gerinda sudah pada posisi yang benar. Kalau sudah, kita pasang lagi over dari batu gerinda. Kita putar tuasnya. Pengecekan terakhir pastikan terkunci dengan sempurna. Selanjutnya terkait hindarkan dari air, oli maupun garam. Kemudian pastikan juga kita di sini juga sudah tersedia cat. Catnya salah satu modelnya seperti ini. Nanti benda kerja akan kita letakkan di sini. Kemudian pastikan meja magnetik sudah bersih. Baik. Kita kembalikan lagi ke tempatnya. Selanjutnya kita harus membiasakan diri terhadap panel dan juga sistem pengoperasian yang ada di mesin. Pertama, kita nyalakan dulu saklar utama. Saklar utama posisinya awalnya 0, kita pastikan dia pada posisi 1 atau posisi on. Baik, kita menuju ke panel yang di depan. Oke. Kita biasakan terlebih dahulu dengan panel-panel yang ada di mesin ini. Pertama yang di sebelah kiri, ini adalah pengaturan untuk meja magnetik. Di sini ada 3 tombol, ada warna hijau, ada warna merah, dan hitam. Warna hijau dia mengaktifkan induksi magnetik yang ada pada meja magnet dari surface grinding. Kemudian untuk warna merah itu untuk menghilangkan tegangan yang ada di meja magnetik. Kemudian untuk yang tombol warna hitam ini untuk benar-benar meniadakan sisa medan magnet dari meja magnetik. Baik, di sebelahnya ini ada 2 tuas, yang mana kedua tuas ini saling berpasangan. Fungsinya adalah untuk mengatur ring asutan meja ke arah belakang dan ke arah depan. Untuk pengaturan range ke arah samping kiri dan kanan, kita menggunakan dengan cara menggeser stopper yang ada di bawah meja surface grinding ini. Baik, kemudian
kita ke panel yang ada di sini. Oke, panel yang di atas ini untuk mengatur kecepatan, kecepatan dan sebagainya. Yang perlu kita siapkan adalah menyalakan terlebih dahulu pompa dari mesin untuk menjalankan sistem hidrolik yang ada di mesin. Kemudian yang sebelah sini ini adalah tombol untuk menyalakan atau memulai memutar batu gerinda. Kemudian untuk panel yang di sini ini berhubungan dengan asutan batu gerinda, apakah dia naik atau ke bawah mendekati dari benda kerjanya nanti. Di sini ada asutan otomatis, kita tinggal menggerakkan tuas ke arah atas, berarti pergerakan batu gerinda nanti akan ke atas. Kemudian kalau kita arahkan ke bawah, maka batu gerinda nanti akan ke bawah. Berikutnya untuk tuas putar ini, cara memegangnya yang baik seperti ini. Biasanya kesulitan atau beberapa kesalahan kecil kita memegangnya seperti ini. Kalau memegang seperti ini, dikhawatirkan nanti kita akan tergelincir sehingga keakuratan nanti bisa berkurang. Jadi lebih baik cara memegangnya posisinya seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada skala untuk penurunan atau panjang elevasinya nanti setiap 0,002 mm. Berarti setiap stripnya dia nanti akan turun ke bawah atau naik ke atas sebesar 0,02 mm. Kemudian di sini adalah kran untuk mengeluarkan cairan pendinginnya atau coolant-nya, water coolant. Ini nanti bisa dibuka. Berarti kalau dibuka posisi seperti ini, kalau posisi menutup kita posisinya seperti ini. Membukanya tidak perlu penuh, kita cukup sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, saya kira itu untuk persiapan awal kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Langkah atau SOP setelah kita mempersiapkan mesinnya. Nah, yang harus dilakukan adalah Anda harus persiapkan dulu gambar kerja yang nantinya berisi tentang benda kerja yang akan dikerjakan. Itu penting. Kemudian setelah Anda punya gambarnya, gambar kerjanya, kemudian Anda sekarang menentukan langkah yang akan dimakan dulu. Jika ini posisinya akan dimakan, maka Anda nggak perlu mencari dari situ dulu. Jadi dari bawahnya bisa, sampai kanan kiri bisa, sampai ke belakang bisa, dan terakhir baru yang atas yang akan kita kerjakan. Oke. Kemudian setelah kita benda kerja dan gambarnya sudah siap, sekarang kita masuk ke mesin. Jadi gimana sih caranya supaya mesinnya itu bekerja? Pertama adalah jelas ya, kita memutar saklar utama pada mesin dari posisi off ke posisi on. Kemudian nanti sirkulasi mesin bekerja. Kemudian setelah itu adalah di sini saya jelaskan. Ini ada panel. Panel ini gunanya untuk mengatur langkah kerja baik dari mejanya ataupun dari bendanya. Kalau Anda lihat ya, di sini ada saklar on sama off. Nah, pertama Anda harus menghidupkan saklar on. Ya, untuk yang hijau ini untuk menghidupkan pompa yang nantinya akan bisa menggerakkan atau mengeluarkan coolant atau pompa coolant namanya. Kedua, kita bergeser ke sampingnya. Ya. Yang hijau ini untuk menyalakan batu gerinda. Jadi mungkin bisa saya nyalakan. Ya. Nah, batu gerinda berputar. Nah, kemudian setelah batu gerinda berputar, maka Anda memasukkan benda kerja ke cat. Kemudian setelah itu kita atur agar posisi batu gerinda itu mendekati kepada posisi benda kerja. Nah, kita bisa atur secara otomatis menggunakan saklar ini atau switch button ini. Nah, kemudian maka batu gerinda akan turun sesuai titik nol yang akan Anda kerjakan. Kemudian
kita bergeser ke panel yang bawah. Nah, kalau Anda lihat ada hijau, merah, sama hitam. Gunanya apa? Hijau ini untuk menyalakan arus listrik yang nanti akan membuat medan magnet di meja, yang nantinya akan membuat cat ini itu akan menempel pada meja magnetik. Kemudian setelah itu baru kita bisa bekerja. Setelah kita selesai bekerja, maka berikut adalah kita tekan switch merah atau sekutu merah untuk mematikan arus listrik yang ke meja, supaya nanti ketika kita selesai, kita nanti bisa langsung membuang listrik yang tersisa pada meja, atau istilahnya kita grounding, agar arus listrik yang di meja itu hilang, sehingga nanti induksi magnet yang ada di meja ini akan hilang. Setelah itu kita matikan batu trigger. Oke, mungkin itu adalah SOP atau terus kerja ketika kita mau menghindar dengan surface grading. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan persiapan benda kerja. Oke. Yang pertama adalah kita pastikan dulu benda kerja awal ukurannya berapa. Dengan menggunakan, Anda bisa menggunakan vernier caliper seperti ini. Anda ukur dulu nilai panjangnya misalkan 41,5, kemudian nilai lebarnya adalah 104. Kemudian kita juga harus tahu tebal dari benda kerjanya. Oke. Itu sekitar 9. Oke. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dari drawing atau benda kerja ini. Baik. Itu persiapan dan pengecekan untuk benda kerja awal. Berikutnya kita ke persiapan dari meja magnetik. Kalau misalkan ada bekas pekerjaan sebelumnya, misalkan seperti basah seperti ini, maka kita harus keringkan terlebih dahulu. Kenapa kok harus dikeringkan? Karena ketika ada air atau air yang tercampur dengan sisa geram di pekerjaan sebelumnya, itu akan menghambat daya cekam dari meja magnetik terhadap benda kerja kita nanti, sehingga kita harus pastikan meja magnetiknya benar-benar bersih dan kering untuk menghindari sir. Setelah itu posisikan pencekam. Posisi pencekam seperti ini. Kita usahakan posisi pencekamnya ini berada di tengah-tengah dari meja magnetik. Jadi yang seperti ini dihindari karena persebaran gayanya akan tidak merata, hanya di salah satu sisi meja cekam, sehingga nanti dikhawatirkan kerataan permukaan dari produk kita akan jelek nilainya. Oke. Saya posisikan yang benar, posisinya ada di tengah benda kerja seperti ini. Oke. Kemudian kita on-kan meja magnetik dengan menekan tombol hijau yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Kemudian ini adalah kunci catnya. Kita renggangkan dulu. Oke. Kemudian ini benda kerja kita. Karena benda kerja kita memiliki tebal yang sangat kecil, maka mau tidak mau kita harus menambahkan untuk alasnya. Saya gunakan alas seperti ini. Saya posisikan. Di sini masih terlalu lebih. Artinya berarti kita tidak butuh alat pencekam ini pada kasus pengerjaan benda kerja kita dengan ketebalan yang kecil. Maka kita matikan dulu meja magnetik, kemudian di grounding. Oke, saya akan angkat catnya. Baik. Kita pastikan lagi meja magnetik benar-benar kering dan bersih. Setelah benar-benar kering dan bersih, maka kita langsung saja meletakkan permukaan dari benda kerja
pada cat magnetik seperti ini. Oke. Sekali lagi pastikan posisinya berada di tengah-tengah dari permukaan cat magnetik. Kemudian kita tekan tombol on dari meja magnetik. Setelah itu kita periksa, kita yakinkan bahwasannya benda kerja ini sudah tercekam dengan sempurna di meja magnetik. Baik, itu untuk tahap persiapan pengecekan material awal, kemudian pemasangan benda kerja pada cat magnetik. Sekian, terima kasih. Ini akan saya jelaskan menyambung dari SOP yang tadi. Akan saya jelaskan tentang sekarang bagaimana cara kita berpakaian atau berpenampilan ketika kita mau bekerja menggunakan mesin surface grip. Yang pertama, kita pastikan safety first kita harus terlindungi dengan baik. Yang pertama, untuk melindungi mata karena kita bekerja dengan alat terbuka, sehingga nanti dibandingkan ada percikan geram atau chip yang masuk ke mata. Anda pastikan pakai safety glass, ataupun kalau tidak ada, kita bisa mengupayakan mengganti dengan seperti ini, safety mask. Ini bisa saja. Kemudian setelah itu Anda bisa memakai safety shoes. Kemudian setelah itu ketika Anda memakai perhiasan ataupun jam tangan, itu pastikan dilepas dulu, karena dikhawatirkan nanti menyangkut atau nyangkut di entah itu di benda kerjanya atau menyangkut di batu ginjalnya, itu sangat fatal sekali. Kemudian setelah itu ketika mahasiswi atau perempuan yang berambut panjang, itu alangkah baiknya agar diikat supaya tidak nyangkut juga di mesin, itu sangat fatal sekali. Nah, itu adalah safety untuk kita berpakaian ketika kita bekerja menggunakan surface grip. Nah, kemudian setelah kita pastikan kita safety, dan kemudian kita ke mesinnya lagi. Nah, jadi ketika ini sudah bekerja, ini akan jalankan saja. Nah, jika sudah mesin sudah siap, kemudian benda kerja sudah kita posisikan dengan sempurna, dengan proper. Setelah itu kita akan melakukan pemakanan pada benda kerja. Nah, pada saat kita melakukan pemakanan, kita bisa mengatur kedalaman pemakanan menggunakan tuas ini. Jadi kita sesuaikan, kita turunkan seberapa dalam kita memakan. Nah, dengan memutar tuas seperti ini. Nah, itu tergantung dari yang diminta nanti. Nah, Anda mau memakan berapa mili, itu kita atur dengan menggunakan tuas seperti ini. Kemudian selain kita mengatur dalam pemakanan, kita juga bisa mengatur langkah dari meja ini, dia akan bergerak kemana. Dengan cara kita mengatur stoppernya ini, kita bisa geser, kita atur. Jadi dengan kita mengatur stopper ini, maka meja akan bergerak atau range-nya itu bisa kita tentukan. Selain dengan stopper, kita juga bisa mengatur dengan menggunakan tuas ini atau handle ini. Dua ini. Nah, ini semakin kita putar, maka nanti bisa mengatur jalannya ke arah vertikal. Dan kalau ini ke arah horizontalnya. Nah, itu adalah SOP tentang pengerjaannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Tapi ini lah mas. Masuk ke tahap terakhir, yaitu pelepasan benda kerja dari magnetik. Pertama kita pastikan dulu roda ginanya. Kemudian kita tekan tombol merah dan juga grounding. Lalu kemudian biasanya kita lepas dulu. Ini kita proses pengelingan supaya hasil benda kerja tidak mengalami karat, maka kita bisa menyemprotnya dengan MD ataupun poli ataupun pelindung yang lain. Kita letakkan. Kemudian kita sekarang membersihkan meja magnetik. Kita bisa menggunakan
magnetis sebelum dan sesudah bekerja dia pada kondisi yang bersih. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita cek semua harus berada pada posisi off, atau yang lebih mudahnya kita langsung tekan saja emergency button. Oke, kemudian kita matikan saklar utama yang ada di sini. Dari posisi 1 kita ke posisi 2. Baik, itu tadi cara pengambilan benda kerja, kemudian cara mematikan untuk survei sekeliling mesin. Terima kasih. Assalamualaikum.